Bulan puasa hanya tinggal beberapa minggu lagi. Menjalankan ibadah puasa dengan tenang menjadi keinginan setiap orang. Namun bagi Anda yang memiliki gangguan metabolik harus waspada. Karena jika tidak, justru dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Lantas, apakah orang dengan diabetes boleh menjalankan ibadah puasa? Dan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan puasa selama 1 bulan penuh? Dr. Wismandari, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik, akan memberikan tips sehat bagaimana menjalankan puasa dengan aman. Yuk kita simak. Secara umum, pasien diabetes boleh berpuasa. Namun, ada catatannya. Beberapa pasien dikelompokkan menjadi pasien yang bisa berpuasa secara aman. Kelompok lain ada yang boleh berpuasa namun harus dengan observasi ketat. Dalam arti gulanya harus diperhatikan, obat-obatannya juga harus ada perubahan gitu ya. Itu yang boleh tetapi dengan hati-hati. Kelompok berikutnya adalah kelompok yang tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Misalnya pasien-pasien yang menggunakan insulinnya sampai 4 kali sehari ya, jadi nyuntiknya 4 kali sehari. Kemudian obat-obatan digunakannya banyak, bisa sampai 3-4 tablet. Kemudian pasien-pasien yang sering mengalami hipoglikemi atau gula darah rendah sekali, itu juga tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Kondisi lain, misalnya pasien-pasien diabetes dengan komplikasi yang berat. Misalnya pasien dengan diabetes kemudian menjalani cuci darah, ya, itu juga tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Jadi intinya ada 3 kategori pasien-pasien diabetes yang menjalani puasa di bulan Ramadan, yaitu yang boleh berpuasa, yang boleh tetapi dengan hati-hati. Yang ketiga adalah pasien yang tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Bagi orang dengan diabetes, menjaga kadar gula darah agar tetap stabil harus dilakukan. Dikarenakan jika tidak dikontrol dengan baik, justru dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Lantas, adakah pengaruh puasa terhadap kadar gula darah? Saat kita menjalani bulan puasa, kita tahu akan terjadi perubahan metabolisme. Pada saat kita tidak berpuasa, kita tentunya seperti pada umumnya kita makan 3 kali sehari. Namun jika kita berpuasa, tentu pola itu menjadi berubah. Kita makan menjadi cuma 2 kali, yaitu di saat sahur dan juga di saat iftar atau saat berbuka puasa. Sehingga tentu berubah. Yang tadinya makannya di siang hari ada terisi oleh makanan, tapi pada saat berpuasa kita tidak ada makanan yang masuk pada saat siang hari. Untuk itu tentunya terutama untuk yang memiliki diabetes mellitus, kita memerlukan konsentrasi kepada pola makan, kemudian konsentrasi kepada pola obat-obatannya, apalagi yang pakai insulin, itu harus ada perubahan, harus dimodifikasi, baik jumlah dosisnya maupun juga dari sisi timingnya, yaitu waktunya. Waktunya tadinya pagi, mungkin kita pindahkan menjadi sore, atau yang siang hari dipindahkan menjadi pagi hari. Nah, semua perubahan-perubahan itu tentunya memerlukan kontrol dulu ya ke dokternya. Anda tidak bisa memindahkan sendiri obat-obatan tersebut, baik dari sisi dosisnya maupun waktunya dipindahkan sendiri. Jadi memang sebaiknya Anda harus kontrol dulu ke dokter paling tidak 1-2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Menjaga asupan makanan saat puasa bagi orang dengan diabetes harus dilakukan. Karena jika tidak, kadar gula darah justru tidak dapat terjaga dengan baik. Lalu bagaimana ya menu sahur dan juga menu berbuka puasa yang harus disiapkan orang dengan diabetes? Satu hal yang sangat penting diperhatikan saat menjalani puasa di bulan Ramadan adalah menu makanannya. Pada saat itu kita harus memperhatikan bahwa menunya itu mencukupi kebutuhan gizi selama berpuasa, yaitu kalau di Indonesia itu kan kita menjalaninya 14 jam kira-kira ya. Nah, kebutuhan itu harus terpenuhi dengan kita makan di saat sahur dan juga saat kita berbuka puasa. Untuk itu, yakinkan bahwa yang Anda makan itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga cairan dan vitamin yang cukup. Pada saat kita sedang menjalani sahur, itu kita setelah itu akan menjalani tidak makan, tidak minum selama 14 jam kemudian.
Artinya, jangan sampai Anda kekurangan cairan. Minum minuman yang sebisa mungkin, jangan yang manis-manis, jangan terlalu banyak lah paling tidak ya. Karena kalau Anda minum yang manis, justru Anda akan mengalami haus lagi pada saat Anda di tengah menjalani berpuasanya. Nah, yang juga diperhatikan pada saat buka puasa. Pada saat berbuka puasa, jangan sampai Anda menjadi berbuka terlalu banyak di depan. Jadi pada saat azan, langsung makan manis-manisnya banyak. Setelah itu, Anda jadi kenyang, kemudian jadi nggak pengen makan makanan yang makan besarnya ya, seperti yang tadi disebutkan tuh, ada karbohidrat, protein, lemak, itu jadi nggak muat perutnya karena terlalu banyak makan makanan manis di saat habis azan ya, jadi langsung makan besar tetapi hanya kue-kue saja. Nah itu juga tidak diharapkan. Yang paling baik adalah saat Anda mendengar azan, Anda minum seperlunya dengan yang manis boleh, setelah itu Anda makan takjil ya, misalnya dengan kurma 3 buah, itu sangat boleh. Setelah itu Anda sholat maghrib. Nah setelah menjalani sholat maghrib baru disarankan untuk makan makanan besar. Jadi makan nasi dan lauk pauknya biar perutnya nggak kaget, jangan langsung habis azan, tapi setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib Anda boleh makan cemilan kecil lagi, kemudian menjalani sholat tarawih. Habis sholat tarawih baru Anda makan takjil lagi. Tidak hanya menjaga asupan makanan saat puasa saja, bagi orang dengan diabetes menjaga daya tahan tubuhnya dengan melakukan olahraga juga perlu dilakukan. Dr. Wisma, olahraga apa ya yang dapat dilakukan orang dengan diabetes saat menjalankan puasa? Saat menjalani puasa di bulan Ramadan, bukan berarti olahraga itu menjadi terhenti. Artinya, tetap harus dilakukan secara rutin. Olahraganya sebisa mungkin jangan sampai membuat Anda membatalkan puasa tentunya. Jadi disarankan waktu yang terbaik untuk menjalani aktivitas fisik atau olahraga adalah misalnya sesaat sebelum buka, jadi sore-sore gitu ya. Kemudian setelah berbuka puasa. Bisa juga Anda menjalaninya saat pagi hari, jadi setelah sholat subuh itu juga boleh. Namun tentu harus diingat pada saat menjalani olahraganya, karena kita sedang berpuasa, tentu bukan olahraga-olahraga yang banyak mengeluarkan keringat gitu ya. Jadi olahraga yang santai-santai tetapi tetap bergerak gitu ya. Misalnya jalan kaki ya. Kemudian kalau Anda punya kolam renang di rumah, berenang, sepedanya sepeda statis misalnya itu juga boleh gitu ya. Jadi olahraga yang jalannya ritmis gitu ya. Tidak perlu sampai berkeringat banyak karena ingat Anda juga sedang berpuasa. Bagaimana? Sudah jelaskan penjelasan Dr. Wismandari supaya puasa Anda dapat berjalan lancar? Yuk simak tips dari Dr. Wismandari berikut ini. Tips untuk Anda penyandang diabetes yang akan menjalani puasa di bulan Ramadan. 1. Yakinkan bahwa kondisi Anda baik dari sisi gula darahnya maupun dari kondisi fisik secara umum itu dalam kondisi baik. Yang kedua, saat menjalani puasa, yakinkan bahwa Anda cukup konsumsi makan dan minum sehingga bisa menjalani puasa 14 jam tanpa makan dan minum dengan aman tetapi juga tetap sehat. Yang ketiga, batalkan puasa Anda jika Anda memiliki gejala-gejala seperti lemas, haus sekali, lapar sekali, keringat dingin, segera batalkan puasa di saat itu juga. Saya Wismandari Wisnu untuk Hidup Sehat Plus. Selamat menjalankan ibadah puasa. Puasa tetap aman bagi orang dengan diabetes, dikarenakan puasa memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Namun ingat, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter Anda ya.